datang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Pak Kapolres di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Bukit Tinggi, dan dampingi Bapak Kasat Intel, kemudian Bapak Kasat Bimas dan Komisi Sosial Bencana. Puji syukur kita kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Pak Kapolres, Bapak Muhammad Kunto Wibisono, SHSIK MSI, berkenan hadir di studio dakwah MUI dalam rangka kunjungan dadakan nih Pak ya, sebenarnya melihat kesiapan dan tadi telah dilaksanakan kegiatan aksi donor darah Pak dalam rangka 10 November di Hari Pahlawan hari ini. Mungkin ini sekaligus Pak kami mungkin bertanya dan berdiskusi kepada Pak Kapolres. MUI ini sebagai bagian daripada Sodikul Hukumah, mitra dari pemerintah yang bergerak di bidang sosial, menjaga keamanan dan menjembatani daripada masyarakat kepada pemerintah, baik dalam menjaga stabilisasi keamanan dan lainnya. Mungkin kami ingin bertanya, kira-kira Pak ini pasti program-program kepolisian dalam hal ini Polres Tebing Tinggi dalam menjaga stabilitas keamanan dan aksi-aksi sosial, mungkin bisa dijelaskan, mungkin kita bisa diskusi Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa Pak dalam rangka silaturahmi terkait dengan keberadaan kita di sini. Studio dakwah merupakan sarana yang cukup bagus komunikasi sebagai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang tentunya sebagai saran dakwah dari Majelis Ulama Indonesia khususnya di wilayah Kota Tebing Tinggi. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan beberapa kegiatan yang tentunya kita saat ini harus bersinergi dan berkolaborasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tentunya membutuhkan suatu perencanaan, membutuhkan suatu misi dan misi diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang tentunya membuat suatu capaian itu memerlukan proses dan progres yang cukup memerlukan waktu tadi. Saya sebagai Kapolres yang diberikan amanah sebagai penanggung jawab keamanan, ketertiban dan masyarakat di Kota Tebing Tinggi, tentunya saya akan mengajak seluruh komponen dan stakeholder di mana kita sama-sama Pak mempunyai suatu kegiatan-kegiatan tadi yang momentum ini sebagai Hari Pahlawan, yaitu pahlawan teladanku sesuai dengan tema yang disampaikan pemerintah. Tentunya kita memberikan suatu wacana bahwa perjuangan di tahun 2022 ini sampai dengan di masa yang akan datang, perjuangannya dengan butuh pengorbanan, butuh kerjasama, dan tidak hanya sebatas difilosofikan pada saat pahlawan memperebutkan kemerdekaan. Saat ini kita bagaimana untuk mengisi dan membekali generasi muda khususnya yang untuk tantangan yang akan datang lebih berat, itu Pak. Tadi Pak, peran perjuangan itu tidak hanya kita lihat memperebutkan kemerdekaan Pak ya, tapi bagaimana juga mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, termasuk hari ini Hari Pahlawan ini. Itu Pak, dari kami juga melihat banyak nih Pak program-program kepolisian, kami turun ke jalan, aksi sosial, gotong royong dan sebagainya. Ini kira-kira apa yang diharapkan dari masyarakat? Keinginan kami bahwa dengan isu global secara internasional juga, kemudian juga pasca pandemi COVID-19 yang cukup, bagaimana mendukung program pemerintah yaitu peningkatan ekonomi nasional dengan adanya suatu kegiatan-kegiatan meningkatkan UMKM, kemudian bagaimana menggairahkan masyarakat untuk mari sama-sama menghadapi ini dengan mempunyai suatu program dan metode yang harus kita realisasikan dan implementasikan. Tentunya ini merupakan PR bersama untuk kita laksanakan. Demikian Pak. Jadi itu Pak mengajak sama masyarakat Pak ya untuk selalu berkolaborasi, kerjasama dengan aparat penegak hukum, sehingga ini apa yang diharapkan dari tujuan bersama untuk kemajuan Tebing Tinggi dapat dilaksanakan. Betul Bapak. Jadi ini tadi sarana dakwah tadi yang saya sampaikan, untuk pelaksanaan kegiatan ini di tengah dengan permasalahan bangsa yang cukup banyak,
kita memprioritaskan bahwa di Kota Tebing Tinggi ini bagaimana Pak mengajak warga itu untuk ini program yang harus kita rencanakan, ini program yang harus kita persiapkan, seperti itu. Ini kan juga Pak, kami mungkin melihat ya, ini di tahun 2023 sebentar lagi nih Pak, dan 2024 akan ada pemilu baik legislatif, presiden. Tentu suhu politik nih makin meningkat. Biasanya dengan meningkatnya suhu politik itu mesti biasanya ada Pak, mengalami juga sedikit peningkatan. Nah, ini bagaimana kira-kira langkah-langkah kepolisian khususnya Kota Tebing Tinggi ini Pak dalam kita tidak ingin ada permasalahan, kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan? Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu merupakan sarana pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh negara Indonesia, tentunya untuk memilih pemimpin-pemimpin negara di masa yang akan datang. Kami secara terus-menerus melaksanakan kegiatan roadshow, kemudian door to door, mengajak kegiatan masyarakat untuk utamanya bagaimana tidak saling bergesekan, tidak terjadi konflik di lapangan, dan saling menghormati pilihannya. Dan tentunya juga kami mengharapkan kepada partai politik untuk memberikan edukasi kepada para simpatisannya ataupun para massa yang tergabung dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan direncanakan, sama-sama menjaga stabilitas kondusif yang tentunya memerlukan suatu kerjasama tadi. Dan kami mengajak segala kalangan masyarakat, mari untuk ciptakan situasi yang aman dan kondusif khususnya di wilayah Kota Tebing Tinggi. Iya, Pak. Karena memang kalau tidak terjadi keamanan, tentu kerugiannya bukan hanya satu pihak Pak ya, tapi dari berbagai pihak, masyarakat juga dirugikan. Jadi mungkin ini beberapa satu tadi tips ya Pak yang disampaikan Pak Kapolres, bagaimana tidak ada gesekan, saling menghargai tadi Pak ya, tidak ada saling egonya masing-masing, saling menghargai, itu yang paling penting. Terakhir ini Pak Kapolres, terkait dengan program-program sosial tadi sudah, keamanan sudah, ini mungkin bisa disampaikan Pak himbauan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana saat ini menghadapi kalau kita lihat dampak ekonomi, penyesuaian harga BBM juga meningkat juga. Kami dari MUI juga nih Pak Kapolres terus mengajak juga ini masyarakat bagaimana meningkatkan taraf hidupnya lah ya, mengisinya dengan upaya-upaya langkah-langkah. Mungkin ada tips, ada saran, ada nasihat dari Baik, kami dari pihak kepolisian selalu menghimbau kepada warga masyarakat, jadilah polisi bagi dirinya sendiri dengan memberikan suatu keamanan mulai dari tempat tinggal, kemudian kegiatan aktivitasnya, kemudian pada saat meninggalkan rumah. Di satu sisi juga tentunya kejahatan dan kriminalitas itu akan berdampak kepada beberapa aspek yang tentunya di situ ada kepala lingkungan, ada lurah, dan perangkat-perangkat lain yang tentunya kita ajak komunikasi bagaimana untuk memperkecil ruang gerak para pelaku kejahatan. Dan yang pasti dengan adanya situasi yang aman, investasi akan tumbuh, mendatangkan beberapa kegiatan yang positif, dan tentunya akan menimbulkan masyarakat sejahtera khususnya di wilayah Kota Tebing Tinggi. Hari ini kan Bapak datang bersama seluruh jajaran nih. Iya. Tadi ada Pak Kasat Binmas, ada Pak Kasat Intel. Mungkin kita mintakan juga Pak Kapolres dari Pak Kasat Binmas terkait dengan saran masukan juga kepada masyarakat. Karena mungkin Bapak yang paling tahu juga nih jajaran bawah nih apa-apa yang perlu disampaikan ke kita Pak. Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Kapolres, Pak Sekretaris MUI, dan Pak Kasat Intel dan jajaran yang hadir di sini. Ini kami dari Kasat Binmas menyampaikan edukasi kepada kita semua berkaitan dengan Kamtibmas. Untuk Kamtibmas kami ada pilihan kami Babin Kamtibmas. Dari Babin Kamtibmas itu dalam hal untuk menanggulangi Kamtibmas yang ada di wilayah masing-masing, mereka bekerja sama dengan 3 pilar. Jadi 3 pilar inilah yang mereka secara bersama-sama ke tempat-tempat wilayah yang mungkin sering terjadi gangguan Kamtibmas. Dari itu nanti mereka melaksanakan edukasi, sosialisasi kepada warga masyarakat agar masyarakat itu merasa nyaman dan tenang dalam hal berkehidupan sehari-hari.
Itu yang Pilar ini kira-kira apa tadi Pak? 3 pilar itu yaitu dari Babinsa, pihak kelurahan, dari Babinsa Timur sendiri. Jadi mereka bersama-sama Pak datang untuk ke tempat-tempat wilayah masyarakat yang kira-kira dianggap sering terjadi tindak pidana. Termasuk mungkin kalau ada masalah-masalah kecil dapat diselesaikan secara kekeluargaan, mungkin itu tidak. Itulah gunanya 3 pilar ini. Nanti mereka menyelesaikan perkara itu dalam hal problem solving namanya. Nah, dalam hal problem solving itulah nanti diselesaikan bagaimana masalah itu supaya tidak sampai ke ranah hukum. Jadi cari jalan solusi terbaik dulu ya Pak ya. Ya. Pecahkan. Kalau nanti mungkin tak dapat lagi diselesaikan secara di tingkat bawah, mungkin itu baru mungkin solusi terakhir ya Pak. Jadi ada solusi yang lain selain dari harus ke ranah hukum. Sama kami dibilang RJ namanya, Restoratif Justice. Justice. Ya. Mungkin Baik. itu Pak yang bisa kami sampaikan. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kasat Binmas. Hari ini Pak Kapolres ada juga nih Pak Kasat Intel. Mungkin izin Pak Kapolres. Silakan Bapak. Kita minta juga masukannya, tanggapan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya selaku Kasat Intel di Polres Tebing Tinggi. Nama saya AKP Suparmen. Kami dari Satintel, selama ini dari pantauan kami dari segi politik yang saat ini masih berjalan dari tahapan-tahapan yang sudah terlaksana. Jadi KPU sekarang masih menyelenggarakan tahapan verifikasi faktual terhadap partai politik yang sudah mendaftar di pusat. Jadi kita masih menunggu nanti pengumuman dari partai politik atau pengumuman dari KPU pusat untuk peserta partai politik yang akan mengikuti kontestan nanti di pemilu tahun 2024. Kemudian dari sisi ekonomi, kami sendiri apa yang sudah dijelaskan Pak Kapolres tadi, ya kan, supaya kita bisa menjadikan polisi kita sendiri di masyarakat dengan tujuan apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi, menjadikan polisi sendiri itu maksudnya supaya mengurangi angka kriminalitas, termasuk menjaga harta bendanya sendiri di rumah, ya kan, termasuk sekarang kan banyak orang yang parkir sepeda motor sembarangan. Kalau itu diharapkan kepada keseluruhan kepada polisi ataupun pihak keamanan di Polres Tebing Tinggi, nggak akan terjangkau. Jadi kami menghimbau juga dari sisi keamanan supaya pengendara sepeda motor atau masyarakat yang menggunakan sepeda motor agar menjadi polisi sendiri dengan cara menambah kunci ganda. Dengan meningkatnya angka curang nomor sekarang pencurian sepeda motor, mereka akan merasa kewalahan atau merasa terhambat dengan adanya kunci ganda. Itu tujuannya supaya para pelaku ini lambat bekerjanya. Kalau dari modus-modus yang selama ini kita perhatikan dari sisi keamanan, kalau hanya satu kunci mereka gampang mematahkan kunci stangnya itu, dan kunci palsu berbentuk kunci T sudah langsung bisa terbuka, kendaraan motor bisa dibawa oleh pelaku. Jadi dengan adanya kunci tambahan itu, kunci ganda, memperlambat dan menghambat pelaku bisa mengambil sepeda motor tersebut. Mungkin itu dari kami dari Satintel mengimbau kepada masyarakat apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi, menjadikan polisinya sendiri dengan tujuan itu. Ini kan menjelang tadi Bapak ada menyinggung saat ini KPU tengah melakukan verifikasi faktual terhadap politik. Ini kira-kira dari sisi Intel apa yang dikhawatirkan nih Pak terkait dengan adanya konflik, adanya apa terkait dengan menjelang pemilu? Ini kan pendaftaran nanti masing-masing bawa masanya dan sebagai dukungan-dukungan itu. Mudah-mudahan sampai saat ini dengan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh Komisioner KPU di Kota Tebing Tinggi ini masih berjalan aman dan kondusif. Namun kita berharap apa yang disampaikan dari Pak Kapolres tadi, supaya kita saling menjaga, saling memberikan informasi atau saling memberikan wacana atau wejangan kepada simpatisan atau pendukung partai politik agar jangan saling berngadu domba. Maksudnya tujuannya supaya jangan ada memprovokasi satu antara lain, dengan tujuan saling menjaga masing-masing. Kalaupun partai politik nanti tidak lolos verifikasi di tingkat pusat, ya jangan sampai ada saling mengejek karena partainya tidak lolos verifikasi. Jadi dari beberapa pengamatan kami selama terlaksananya verifikasi faktual ini, dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian dan saat ini situasinya masih aman dan kondusif. Terima kasih Pak Kapolres.
Sudah banyak sebenarnya tadi saran-saran, masukan bagaimana menjaga kondisivitas di Kota Tebing Tinggi, keamanan, dan tentu ini sangat bermanfaat sekali Pak. Pikir ini yang dapat kita sempatkan waktu sore ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Kapolres Tebing Tinggi, KBP Punto Wibisono SH SIK MSI yang telah berkenan hadir beserta seluruh jajaran. Tentu media Studio Dakwah MUI ini menjadi salah satu corong Pak, bagaimana kita mengajak dan menjembatani mungkin hal-hal yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat, apa program dan lainnya akan semakin tersebar luas, dan tentu bersama-sama menjaga Kota Tebing Tinggi ini sebagaimana Bapak katakan tadi, jadilah polisi bagi dirinya sendiri. Artinya dengan menjadi polisi bagi diri sendiri, sama-sama menjaga bagaimana keutuhan NKRI, bagaimana keamanan, bagaimana tercipta sosial yang baik itu dapat dibina dengan baik. Lagi terima kasih kami ucapkan, dan kami akhiri dengan wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.